Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, segala puji hanya milik Allah yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena petunjuk dan karunia-Nya kita semua berada di majelis ini. Satu tujuan, yaitu kita sama-sama membekali diri kita dengan ilmu. Kita sama-sama dalam rangka untuk saling menasehati untuk diri kita masing-masing. Walau diri ini sudah ngaji puluhan tahun, tapi nasihat itu sangat penting buat kita. Sering kita dapati dalam diri ini lupa, malas di dalam beramal, muncul rasa jenuh kita untuk sholat sunnah, baca Quran, ataupun ibadah yang lain. Maka majelis ilmu ini amat sangatlah penting. Ibarat kalau mobil dipakai perjalanan jauh, maka dia harus mampir ke pom bensin. Untuk apa? Ngisi bahan bakar. Jiwa kita itu juga sama, yang mana seringkali iman kita itu turun, merasa jenuh di dalam beramal, merasa malas di dalam beribadah. Maka saat kita dapati jiwa kita demikian, maka segeralah kita datangi majelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang kami muliakan, Masya Allah, kita telah mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibaca hingga hati kita pun menjadi tenang. Karena itu yang Allah janjikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan pengingat dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati menjadi tenang. Ya, mungkin kita saat akan berangkat ke tempat ini terburu-buru, gerusa-gerusu, kepikiran sana sini, kepikiran anak cucu, belum lagi kepikiran utang ya. Sampai di Masjid Syuhada ini kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Kita ikut mendengarkan, jika memungkinkan kita ikut memperhatikan, atau bahkan kita membacanya. Masya Allah, Allah kasih ketenangan ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tema kita pagi ini? Meremehkan nikmat Allah.
Ibu-ibu pernah meremehkan nikmat Allah? Pernah nggak Bu? Pernah atau sering? Ya. Kalau boleh jujur nih, ini kalau boleh jujur, maksudnya ya kita mesti harus jujur. Kita ini sering loh meremehkan nikmat Allah itu. Sering kita meremehkan nikmat Allah. Dan yang paling banyak nikmat yang kita remehkan itu apa, Ibu-ibu? Apa? Sehat dan kesempatan. Sehat dan sempat. Itulah dua nikmat yang paling banyak diremehkan oleh manusia. Dan itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 sekian tahun yang lalu. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan nikmatani maghbunun. Ada dua nikmat yang sering kali diremehkan. Fihima katsirum minan nas, di mana betapa banyak manusia itu meremehkan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal farah, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Saat sehat bukannya untuk ningkatkan ibadah, malah dipakai untuk maksiat. Saat punya waktu luang, habiskan waktu untuk ngegame, habiskan waktu untuk bermedsos ria. Ya, banyak orang saat ngantri, ya, ngantri lihat, antriannya masih nomor 107. Wah, ini sejam lebih. Kira-kira apa yang dia manfaatkan waktu tersebut? WhatsAppan, ya, lihat status Facebook, lihat lagi Instagram, belum lagi Twitter. Nggak kerasa waktu habis, sejam nggak kerasa. Coba seandainya nih, kita ini pada saat ngantri, masih setengah jam, masih 1 jam lagi sampai ke nomor antrian kita. Coba kalau dipakai untuk istighfar, berapa puluh, berapa ratus, bahkan ribu istighfar yang bisa kita lantunkan. Tuh. Berarti apa? Kita ini seringkali meremehkan nikmat Allah. Kita ini diberi nikmat apa? Nikmat kedua mata. Nikmat kedua mata. Semestinya kita ini diberi nikmat kedua mata yang sehat untuk memandang, untuk melihat. Maka jadikanlah nikmat dari kedua mata kita ini untuk memandang yang baik. Tapi seringkali sadar ataupun tidak disadari kita memandang hal yang tidak baik. Kita punya diberi kenikmatan kedua telinga. Untuk mendengar, Allah berikan kesehatan pada dua telinga kita. Semestinya apa sih yang kita lakukan dengan kedua telinga kita? Mendengar nasihat, mendengar ucapan yang baik. Tapi fakta membuktikan kita juga sering mendengar apa? Rumpian. Mendengar apa? Mendengar hibah. Ya, dan selalu menarik. Hibah itu kan selalu menarik. Bagaimana orang lagi zikir, ya, berhenti zikirnya karena apa? Mendengar di belakang lagi asik ketawa, ya, senyum-senyum. Apa sih kok kayaknya ramai banget? Ternyata lagi ngerasani koncone. Ini memang membuat asik. Kita diberi oleh Allah nikmat lisan.
Semestinya apa yang kita lakukan, ya kita pakai untuk banyak zikir, untuk berucap ucapan yang baik. Kalau tidak bisa berucap yang baik, ya sebaiknya kita diam. Itu yang semestinya. Namun fakta juga membuktikan lisan ini banyak kita lakukan untuk mengucap ucapan yang tidak baik, nyakiti orang, nyaci maki, menghina, ngerasani, ya, atau ghibah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Berarti apa? Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, kesimpulannya kita ini banyak meremehkan nikmat Allah. Belum kita bicara yang lain. Kita punya kendaraan loh. Kita punya rumah loh. Kita punya anak, kita punya suami, punya keluarga, ya. Kita punya sanak saudara, kita punya kekayaan yang lain. Sudahkah semua itu kita lakukan dalam rangka taatnya kita kepada Sang Pemberi nikmat? Mesti pertanyaannya adalah banyak yang belum. Berarti kondisi kita ini kondisi orang yang meremehkan nikmat Allah. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah katakan wa qalilun, dan amat sedikit di antara hamba Allah yang pandai bersyukur. Kayak pernah baca dulu ada orang tawaf, ya, yang selalu diulang-ulang dalam tawafnya, bacaan doa saat beliau tawaf adalah doa ini. Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Apa maksudnya? Karena Allah menyebutkan hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, dari tema ini kami akan mengawali dua kisah. Yang pertama adalah kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang 3 orang Bani Israel yang diuji oleh Allah dengan kesembuhan dari penyakitnya dan kekayaan yang diperoleh. Ya, kesembuhan dari penyakitnya dan kekayaan yang diperoleh. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pada zaman Bani Israel ada 3 orang yang mereka awalnya diuji oleh Allah dengan sakit. Yang satu diuji dengan sakit kulit, ya, sampai orang merasa jijik kepadanya. Yang kedua diuji dengan rontoknya rambut, ya, rambut kepala rontok hingga gundul, ya, tidak ditumbuhi rambut hingga dia merasa malu. Yang ketiga diuji dengan kedua matanya yang buta. Maka terhadap 3 orang ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketiganya dengan cara Allah turunkan malaikat dalam wujud manusia. Malaikat itu mendatangi satu persatu dari 3 orang tersebut. Yang pertama, malaikat mendatangi seorang yang sakit kulit hingga orang-orang pun merasa jijik melihat dia, nggak mau dekat, melihatnya pun enggan, ya, belum kemudian baunya yang tidak enak. Akhirnya malaikat ini pun datang kepada orang tersebut dan mengatakan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Orang ini menjawab, aku ingin
sembuh dari sakitku ini. Aku ingin punya kulit yang bersih hingga orang-orang pun kembali mau melihatku, mau dekat denganku. Kemudian malaikat ini pun mengusap orang tersebut, Allah takdirkan sembuh dari penyakitnya. Kemudian malaikat ini kembali bertanya, apa kekayaan yang kau inginkan? Dia mengatakan, aku pengen seekor unta. Ya, karena unta menjadi salah satu harta yang mewah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan unta yang sedang bunting. Ya, unta yang sedang hamil. Diberikanlah kepada orang tersebut. Berikutnya malaikat ini mendatangi orang yang kedua. Ya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan Ibu. Ya, semoga Allah beri keselamatan dan kesehatan. Ya, kami lanjutkan. Malaikat ini datang kepada orang yang kedua yang sakit rontok rambutnya hingga gundul. Maka malaikat ini datang kemudian bertanya, apa yang kau inginkan? Aku pengen rambutku tumbuh sehingga nampak indah dilihat. Maka malaikat ini pun mengusap, lalu Allah takdirkan tumbuh rambutnya. Kemudian malaikat ini kembali bertanya, kekayaan apa yang kau inginkan, yang kau harapkan? Dia menjawab, aku pengen sapi, seekor sapi. Maka Allah kabulkan permintaannya, Allah berikan seekor sapi betina yang sedang hamil. Lalu berikutnya malaikat ini mendatangi orang yang ketiga yang sakit buta kedua matanya. Malaikat ini pun bertanya, apa yang kau inginkan? Aku pengen kembali melihat manusia. Ya. Kemudian malaikat ini mengusapnya, Allah beri kesembuhan. Lalu malaikat ini kembali bertanya, apa yang kau inginkan dari harta? Dia menjawab, aku ingin domba, kambing. Maka diberikanlah kambing. Ya, sebagian riwayat mengatakan kambing beserta anak-anaknya. Jadi kambing dan anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka setelah beberapa saat berlalu. Yang tadi diberi unta, maka untanya pun melahirkan keturunannya hingga menjadi banyak. Sapi pun demikian, ya, melahirkan keturunannya kemudian menjadi banyak. Begitu pula yang kambing. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji tiga orang itu dengan apa? Allah datangkan kembali malaikat dalam wujud manusia dan ya menyamar seperti kondisi tiga orang itu sebelumnya. Pertama, malaikat ini datang kepada orang yang dulunya sakit kulit. Sekarang sudah sembuh, kulitnya jadi bersih dan sekarang sudah menjadi kaya raya karena dari ya ternak untanya itu. Maka malaikat ini datang dalam wujud seperti orang itu sebelumnya, penyakit kulit. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku ini ya orang yang dalam keadaan perjalanan jauh. Aku butuh ini, butuh itu, namun kehabisan bekal. Sekiranya engkau berkenan memberikan apa yang kau punya, sedikit apa yang kau punya. Ya. Ternyata orang ini enggan memberikan. Lalu malaikat ini kembali mengatakan dengan mengingatkan, bukankah engkau dulu ini orang yang dulu sakit kulit? Kemudian engkau disembuhkan. Lalu Allah berikan kekayaan kepadamu berupa seekor unta yang bunting. Dari situ kemudian engkau kekayaannya bertambah dan terus bertambah. Sekarang atas nama Allah aku minta agar engkau berkenan memberikan bantuan kepadaku. Apa jawaban dari orang tersebut? Dia mengatakan, enggak. Aku punya kekayaan ini karena warisan dari orang tuaku.
Rupanya dia lupa dari mana asal usul harta yang dia punya. Ini diingatkan, namun seolah-olah dia melupakan. Kemudian malaikat ini mengatakan, aku berharap semoga Allah kembalikan kondisimu seperti semula. Ini, malaikat mendoakan demikian. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, yang dulunya dia sakit, rontok rambutnya, sekarang sudah sehat dan sudah kaya. Malaikat ini ya menyerupai manusia dalam wujud seperti orang itu dulu. Dia mengatakan, aku ini perjalanan jauh, ya, aku kehabisan bekal, aku butuh ini itu, ya, sudi kiranya engkau memberikan apa yang kau punya kepadaku untuk melanjutkan, ya, bekal aku melanjutkan perjalanan. Ternyata orang yang kedua pun enggan memberi, sampai malaikat ini mengingatkan, bukankah engkau ini dulu orang yang punya penyakit rambutnya nggak tumbuh? Sekarang Allah sembuhkan, bahkan Allah beri kekayaan kepadamu. Ya. Orang ini mengatakan sebagaimana perkataannya orang yang pertama, enggak. Aku punya harta banyak ini karena warisan dari kedua orang tuaku. Akhirnya malaikat ini kembali mengatakan, semoga Allah mengembalikan kepada kondisimu seperti yang dulu. Nah, selanjutnya malaikat ini datang kepada orang yang ketiga, yang dulunya buta. Kemudian malaikat ini berkata, aku ini seorang musafir, aku bepergian jauh, aku habis perbekalannya, kiranya engkau berkenan memberi sebagian hartamu kepadaku. Mungkin seekor kambing yang aku bisa manfaatkan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, laki-laki ini dia ingat tentang rizki yang Allah berikan. Malaikat ini mengatakan, engkau dulu, ya, orang yang sakit, kedua matamu buta, kemudian Allah sembuhkan, lalu Allah berikan kekayaan kepadamu. Orang ini pun mengatakan betul. Ya, kemudian orang ini mengatakan kepada malaikat ini, silahkan kau ambil apa yang kau suka dari ternak yang aku punya. Silahkan kau ambil apa yang kau suka. Pilih mana yang kau suka, ambil. Yang gak suka, tinggalkan. Ini orang yang ketiga. Kemudian malaikat ini mengatakan, ya, keberkahan kepada orang tersebut. Semoga Allah berkahi hartamu. Sesungguhnya aku datang, Allah utus kepadamu untuk memberikan ujian. Nah, di sini Ibu sekalian yang kami muliakan, kita bisa melihat bagaimana mayoritasnya orang itu meremehkan nikmat Allah. Mayoritasnya orang meremehkan nikmat Allah. Jangankan meremehkan nikmat Allah, yang kemudian dia dari harta tidak dia salurkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengakui kalau harta yang dia punya itu dari Allah, karena Allah. Justru apa? Yang dia yakini adalah harta ini karena kekayaanku, karena warisan dari orang tuaku, harta ini karena kepandaianku, kepintaranku. Menyandarkan nikmat yang dia punya kepada selain Allah. Seolah-olah aku dengan kepintaranku ini memang pantas untuk mendapatkan harta yang banyak. Aku dengan kecerdasanku pantas untuk memperoleh harta yang banyak. Aku dengan kepiawaianku ini pantas untuk mendapatkan kekayaan yang banyak. Ini Ibu sekalian yang kami muliakan. Ya. Sudah menggambarkan bagaimana orang itu meremehkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua Ibu sekalian yang kami muliakan adalah yang dibawakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana beliau bercerita tentang biografi seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Ansor di kota Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah sosok seorang sahabat
yang selalu menyisihkan makanan untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu mencadangkan makanan untuk diberikan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat keluarga Nabi sedang tidak punya makanan, Abu Ayyub Al-Ansari ini menyediakan makanan. Suatu ketika pada siang hari saat matahari begitu terik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya. Ternyata bertemu dengan kawannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau di Arab Saudi, apalagi musim panas, itu nggak umum orang keluar rumah, kecuali berkendaraan. Ya, kecuali berkendaraan, nggak umum orang keluar rumah. Nah ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu ketika di tengah terik matahari yang panas keluar dari rumahnya. Ternyata bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar bertanya, "Wahai Umar, apa yang menyebabkanmu keluar di siang terik matahari seperti ini?" Apa jawaban Umar? "Karena kondisiku lapar." Ya, karena kondisiku lapar. Ya. Begitu pula Umar bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu apa yang menyebabkan engkau wahai Abu Bakar keluar dari rumahmu di siang hari seperti ini? Abu Bakar pun menjawab, apa yang menyebabkanku keluar siang hari seperti ini sama sebagaimana yang menyebabkan engkau. Ternyata kedua-duanya lapar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah bertemu dengan keduanya, dan rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisinya sama. Maka Nabi mengajak dua sahabat ini pergi ke rumah seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di siang hari. Ketika mengetuk pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari, rupanya hanya ada istrinya. Abu Ayyub sedang di kebun kurma. Mengucapkan salam 3 kali, tidak dijawab. Ya, minta izin, tidak dijawab. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun hendak pergi. Beberapa langkah terdengar suara kedua kaki baginda Nabi, dibukakanlah pintu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari oleh istrinya, Ummu Ayyub. Kemudian menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar engkau mengucapkan salam dan engkau minta izin kepadaku. Namun pada siang ini betapa bahagianya aku, rumahku diketuk oleh seorang yang paling mulia, yaitu engkau." Kemudian persilahkan baginda Nabi masuk beserta 2 sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya, "Di mana suamimu?" "Sedang di kebun kurma." Kemudian diminta nunggu ya sampai Abu Ayyub Al-Ansari datang membawa 1 tangkai kurma, 1 tandan kurma ini ya. Kemudian disediakan, di situ ada kurma basah, ada kurma kering. Lalu Abu Ayyub mengatakan, "Ya Rasulullah, enggak umum engkau datang ke rumahku di siang seperti ini." Nabi cerita kondisinya. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku akan sembelihkan seekor kambing." Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Abu Ayyub, tapi jangan yang sedang menyusui anaknya." Kemudian Abu Ayyub pun menyembelihkan, memasakkan sampai daging itu matang, disediakan untuk Nabi dan 2 sahabatnya ini. Begitu beliau sudah merasa kenyang, kedua sahabat ini sudah kenyang, tiba-tiba Nabi SAW meneteskan air mata. Lalu Abu Bakar pun bertanya, "Ya Rasulullah, kita ini datang dalam rangka kita sama-sama perut kosong, kelaparan. Kita datang kemari disuguhi makanan dan saat ini kita sudah merasa kenyang. Lalu apa yang menyebabkanmu menangis?" Kata Nabi SAW menunjuk kepada beberapa minuman, tangkai kurma dan daging. Nabi mengatakan, "Sungguh ini semua kelak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat." Ya, sungguh ini semua akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan ayat tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Sungguh pada hari itu engkau akan ditanya tentang kenikmatan.
Kembali, kita ini seringkali meremehkan nikmat Allah. Kita ini kalau pengajian kan sering dikasih minumannya. Ya, betul ya. Ternyata yang diminum cuma setengah. Lalu setengahnya mau untuk siapa? Kalau kita biarkan setengahnya, siapa yang akan minum kalau ini bekasnya kita? Tidakkah kita ingat bahwa ini nikmat yang Allah kasih, dan ini pasti akan ditanya oleh Allah, walau menurut kita itu sepele. Ini akan ditanya oleh Allah kelak. Kau dulu diberi minum pada saat di tengah majelis ilmu, namun kau hanya minum sedikit, lalu sisanya kau remehkan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal sepele sepertinya, namun ini penting. Kan tema kita meremehkan nikmat Allah. Ibu-ibu sering kalau diundang jagung manten, ya, jagung manten, apa yang didapat? Prasmanan, beragam macam makanan luar biasa. Biasanya nih kalau saat itu, lalu apa? Nafsu kita muncul, bawa piring yang gede, ambil nasi sedikit, lauknya semua rata diambil. Setelah itu apa yang terjadi? Baru dimakan 2 suap taruh. Betul ya ibu-ibu ya? Meremehkan nikmat Allah. Mungkin kita tidak, alhamdulillah, tapi kita dapati dan kita saksikan orang lain begitu. Ini belum bicara bagaimana kita di rumah tangga kita loh. Saya termasuk, ya, mungkin termasuk suami yang paling cerewet ngomong sama istri sama anak. Kalau ada makanan yang sisa, kalau ada makanan yang tidak termakan, ya, kalau ada pakaian yang numpuk, itu paling cerewet. Saya kalau istri minta baju, saya bilang, kalau mau minta baju nggak apa-apa, tapi tambah 1 baju, keluarkan 1 baju yang lain. Ya, kalau mau baju silahkan, tapi keluarkan baju sebelumnya, keluarkan, sedekahkan. Apa yang ada yang mau? Yakin mesti ada yang mau. Selama baju itu bukan baju yang nggak layak pakai, ini masih bagus, ini masih layak pakai. Cuman apa? Pengen ganti atau pengen tambah, maka keluarkan dari baju yang lain. Minimal 1, tambah 1, kurangi 1. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, kami teringat kisah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu tentang kondisi keterbatasan harta yang beliau miliki. Istrinya ngomong, ya, tentang kondisi harta suaminya yang minim. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Wahai istriku, kita ini ibarat seorang yang sedang mendaki gunung. Bagaimana pendapatmu? Orang mendaki gunung, mana yang lebih ringan, mana yang lebih nyaman? Seorang mendaki gunung dengan barang bawaan yang berat, makanannya banyak, perbekalannya banyak, ya, sehingga jalannya pun susah, tertatih-tatih, atau langkahnya menjadi pendek, jalannya menjadi pelan, sampai ke tujuan lebih lama dibandingkan dengan orang kita naik gunung bawa perbekalan yang cukup atau yang sedikit. Kita akan lebih ringan jalannya, langkahnya lebih besar, lebih longgar, ya, lebih banyak, lebih cepat sampainya. Istri mengatakan, iya tentu saya pilih yang kedua. Itulah manusia. Kita berjalan ini kemana? Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggendong apa? Perbendaharaan yang kita punya ini. Kita bawa apa? Bawa harta yang kita punya. Kenikmatan semua kita gendong di belakang punggung kita, yang pada akhirnya Allah akan tanya, dari mana kau dapat, untuk apa kau belanjakan. Masing-masing akan ditanya, kau punya sepatu berapa? 5 pasang. Yang dipakai berapa? Cuman 1. Itu rinci loh ibu sekalian. Saya sampai kalau mengingatkan sama istri sama anak, saya sampai begitu. Siapkah kita nanti kalau ditanya oleh Allah, punya baju berapa? Yang dipakai, yang nganggur, yang lama nggak dipakai berapa?
Kenapa tidak kita sedekahkan sehingga manfaat untuk orang lain? Kita ini terkadang yang merasa karena setan yang membuat diri kita ini apa? Ragu. Masa sih ada yang mau? Ya. Masa sih ada yang mau? Saya malu kalau ngasih seperti ini. Ini setan membuat kita dengan bisikan seperti itu supaya apa? Kita nggak jadi ngasih. Karena Nabi SAW sudah gambarkan dalam masalah sedekah, kalau masak perbanyak kuahnya, harapannya bisa berbagi. Tapi kita apa? Enggan. Masa sih dagingnya mung 5, ya, cuma 5 iris, kuahnya penuh 1 mangkok. Ibu sekalian yang kayak mulia, ini gambaran bahwa sedekah sekecil apapun sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Ingat, itu semua akan ditanya. Ya. Dan rupanya banyak di antara kita yang meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang kemuliakan, kalau orang meremehkan nikmat Allah sama dengan kufur nikmat. Orang meremehkan nikmat Allah, menjadikan kedua matanya seharusnya untuk melihat sesuatu yang baik, untuk mandang hal yang buruk. Menggunakan kedua telinganya seharusnya kita mendengarkan yang baik, namun mendengarkan hal yang buruk. Kita memiliki lisan, semestinya kita untuk menyampaikan nasihat, untuk mengutarakan hal yang baik, akan tetapi kita pakai untuk mencela orang, mencaci maki orang, menghina orang, menyebutkan kekurangan-kekurangan orang, ya, kesalahan-kesalahan orang, kesana kemari, ya, kita di masjid, kita di rumah, kita di rumah tetangga, kita di jalan, kita di pasar, kita di warung, isinya cuman nyebut-nyebut kesalahan orang. Itu sama dengan kita mengkufuri nikmat Allah. Ya. Karena yang namanya syukur nikmat adalah taatnya kepada sang pemberi nikmat dengan apa yang kita punya. Dengan nikmat yang kita dapat, kita jadikan untuk taat kepada sang pemberi nikmat. Tapi kalau sebaliknya, kita menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk apa? Untuk maksiat, maka saat itu orang jatuh pada kufur nikmat. Apa sih bahayanya? Ibu-ibu yang kami muliakan, satu ayat yang sering kita dengar, satu ayat mungkin yang semua kita hafal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau syukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kufur, azabku sangat pedih. Kilas balik, kita melihat ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, bagaimana pernah mendengar kisah dari kaumnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Ya, kaum Ad dan kaum Samud. Ya, kaum Ad dan kaum Samud. Ibu-ibu melihat yang pernah perjalanan umrah menuju ke Yordan dan Palestina akan mampir ke Petra. Ya, Petra ini salah satu keajaiban dunia. Bagaimana gunung batu dipahat menjadi istana. Bagaimana gunung batu dipahat menjadi istana. Ibu-ibu yang pernah umrah menuju ke Al-Ula di kota Madinah, menuju ke Al-Ula, kurang lebih 2 jam perjalanan, 4 jam perjalanan dari pusat kota Madinah menuju ke Al-Ula, 4 jam perjalanan. Di sana disebut dengan kampung mati, karena dulu bekas kaumnya Nabi Saleh yang Allah hancurkan sampai habis, tidak ada lagi keturunannya, sehingga disebut dengan bangsa Arab yang sudah punah, maka disitulah tempatnya. Tapi bangunannya masih ada. Bagaimana gunung-gunung batu, tapi mereka pahat menjadi rumah, menjadi istana, menjadi bangunan-bangunan yang megah, yang bagus. Bagaimana kisahnya? Mereka itu adalah orang-orang yang kuat.
Mungkin orang kita bisa bilang raksasa, besar-besar, kuat-kuat. Sampai-sampai mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa manusia di muka bumi ini yang lebih kuat daripada kami? Karena kesombongannya. Saat diperintah oleh nabinya untuk menyembah Allah, meninggalkan kesyirikan, mereka enggan. Saat nabinya mengingatkan nikmat yang mereka punya, Allah beri kekuatan yang tidak ada umat yang lebih kuat dari itu. Orangnya besar-besar, tapi justru mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa manusia yang lebih kuat daripada kami? Dengan kesombongannya menolak ajakannya Nabi Saleh, Nabi Hud alaihi salam. Mereka menolak ajakannya. Apa yang didapat, ibu-ibu sekalian yang kemuliakan, Allah hancurkan dan tak tersisa. Allah hancurkan, tidak tersisa. Karena sebab apa? Menyepelekan nikmat Allah. Ibu-ibu ingat bagaimana kisahnya negeri Saba, ya. Negeri Saba. Negeri Saba itu di mana Nabi Sulaiman alaihi salam itu di sana. Di mana negeri Saba, ibu-ibu? Di Yaman. Yaman itu dulu punya sejarah luar biasa. Bagaimana buminya itu subur, bagaimana kekayaannya luar biasa, sejahtera penduduknya. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an bagaimana kekayaan negeri Saba, di mana Allah berikan sungai mengalir dan kanan kirinya dipenuhi dengan kebun. Sampai-sampai Allah gambarkan betapa mereka sejahteranya. Mereka kalau pengen buah-buahan, mereka tinggal bawa keranjang, taruh di atas pundaknya, buah itu jatuh sendiri tanpa harus dipanjat. Itu gambaran yang Allah gambarkan luar biasa. Kekayaan dari negeri Saba itu luar biasa. Tapi apa yang Allah katakan di penghujung daripada ayat di kisah negeri Saba ini? Allah jadikan negeri Saba itu negeri yang gersang. Sejahtera hanya tinggal nama, tinggal cerita, tinggal kisah. Apa sebabnya? Karena mereka mengkufuri nikmat Allah. Jadi hati-hati kalau kita terus-menerus kita berada pada kondisi meremehkan nikmat Allah, hati-hati. Suatu saat nikmat Allah itu akan Allah cabut, tinggal penyesalan yang ada pada diri kita. Sudah hampir 9:30. Nah, terakhir ibu-ibu ya, terakhir. Bagaimana sih supaya kita tidak sampai meremehkan nikmat Allah? Pertama, hati kita harus yakin bahwa nikmat itu semata-mata dari Allah dan gak bakalan sampai ke kita kecuali karena Allah. Apapun nikmat itu, kita punya kesehatan, kita punya harta, kita punya anak, kita punya cucu yang menyenangkan, semua itu dari Allah dan tidak Allah datangkan kecuali karenanya. Adapun kepintaran bukan jadi tolok ukur, kepandaian bukan menjadi jaminan. Jabatan pun sama, titel juga sama. Betapa banyak orang yang sekolahnya hanya tidak sampai kuliah, namun justru jadi bos. Karyawannya S1, S2. Berarti apa? Kepintaran tidak menjadi jaminan. Titel tidak menjadi tolok ukur bahwa yang tinggi pasti akan kaya, bukan jaminan. Lalu apa yang sebenarnya? Kekayaan itu adalah dari Allah. Manakala orang itu menyandarkan nikmat, oh ini karena kepintaran saya, ini karena memang saya piawai di bidang ini, saya berhak, saya pantas untuk mendapatkan kekayaan seperti ini. Ingat, apa bedanya kita dengan Korun?
Ketika Qarun dinasehati oleh Nabi Musa alaihi salam, ketika Qarun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Qarun mendapatkan harta yang luar biasa kayanya, kekayaan kita nggak seberapa loh dengan dibandingkan kekayaannya Qarun. Apa kata Qarun? Qarun mengatakan, ini harta yang aku punya semua ini karena ilmu yang aku miliki. Menyandarkan nikmat kepada dirinya sendiri. Tuh. Ingat Qarun. Yang kedua, ibu-ibu sekalian yang kemuliakan, agar kita tidak kufur nikmat adalah sering-seringlah kita melihat ke bawah dalam urusan dunia, dan sering-seringlah melihat ke atas dalam urusan akhirat. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kalau dunia lihat, waduh tetangganya sekarang ganti motor baru, ya kita sedih. Ya bulan depan, ganti mobil, sedih lagi. Jangan ya. Maka pandanglah yang di bawah kita. Kita sekarang sakit batuk pilek, lihat, tetangga sebelah itu diopnam 3 hari. Lihat yang di bawah. Tapi kalau dalam urusan akhirat, lihatlah yang di atas. Masya Allah, teman saya lebih alim sekarang. Kenapa saya masih seperti ini? Ya, karena seringkali dalam sholat pun orang bukannya berebut, namun saling maju, jenengan mawon sop depan, boten jenengan. Ya banyak orang, khususnya para lelaki, yang saling mempersilahkan untuk sop depan. Ini berarti apa? Kalau orang dalam urusan akhirat seringkali yang dipandang adalah yang di bawah, bukan berlomba-lomba untuk yang terdepan. Seringkali melihat yang di bawah. Kemudian yang ketiga, cari komunitas yang baik. Sekarang ibu-ibu, banyak para wanita sosialita itu yang mengumbar kemewahan, meremehkan nikmat Allah, menyepelekan bagaimana hak dari hartanya, ada haknya anak yatim, fakir miskin. Kalaulah mau menyantuni, ekspos sana, ekspos sini, selfie sana, selfie sini, maka berhati-hati. Itu sangat menentukan siapa yang jadi komunitas kita, maka seperti itu juga kualitas agama kita. Orang dulu, pepatah Arab mengatakan, hendaknya tetangga lebih dulu daripada rumah. Kita mau pengen punya rumah di mana nih? Lihat dulu siapa calon tetangga saya kalau saya tinggal di situ. Masya Allah, ini ibu ini rajin ngaji. Si A ini tetangga yang ini rajin ngajak orang pengajian. Yang ini sholatnya sergap. Alhamdulillah, saya perlu beli rumah di sini. Nah, cari komunitas yang baik. Yang terakhir adalah banyak zikir. Maka Nabi berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, jangan kau lupakan ketika di penghujung salatmu engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah engkau lupa berdoa, ya Allah, bantu dan tolonglah aku untuk terus berzikir kepadamu, bantu dan tolonglah aku agar aku mampu mensyukuri nikmat-nikmatmu, serta bantu dan tolonglah aku agar aku mampu memperbagus ibadahku. Selamat mengamalkan, semoga kita jauh dari meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu yang kami muliakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada kebaikan semata-mata datang dari Allah, dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Jika masih ada waktu silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu pertanyaannya. Kembali kepada diri kita. Kalau kita mempersilahkan yang lain untuk menjadi imam karena kita tahu diri, kita ini bacaannya masih belepotan, ya benar sikap seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ini bacaannya sudah cukup bagus lah, dan kita tahu di antara jamaah yang ada ini bukan kita merasa lebih ya, namun kita merasa bahwa yang lebih pantas untuk menjadi imam, dan imam itu kan amanah yang menanggung semua jamaahnya ini.
Lah gimana kalau saya dipimpin oleh seorang imam yang bacaan Al-Fatihahnya nggak bener? Apa yang nggak kemudian mengancam menjadi bahaya status sholat kita? Kalau memang kita punya kemampuan itu dan kita melihat kanan kirinya ini bacaannya kayaknya masih di bawah saya, maka boleh saya mohon izin ya, saya bisa jadi imam. Silahkan. Itu barangkali sikap yang lebih tepat. Tapi kalau semuanya misalnya kita sudah tahu kita ini kayaknya bacaannya lebih bagus daripada yang lain, namun saya nggak ingin kalau saya maju, nanti saya dikira sok alim, nanti saya dikira sok pinter, nanti saya dikira sok ini. Ingat, salah satu jenis ria adalah manakala kita punya perasaan khawatir disebut alim, akhirnya kita meninggalkan yang utama. Berhati-hati. Maka menurut hemat kami sikap yang lebih tepat tadi kembali pada diri kita. Kalau kita bersilakan pada yang lain karena kemampuan kita memang bacaan Al-Fatihahnya masih belum betul, ya wajar. Tapi kalau kita merasa di antara yang ada ini kayaknya bacaan Qur'annya saya yang paling lumayan, sedangkan imam ini menanggung ya status sholat semuanya, ini bahaya kalau diimami oleh yang bacaannya salah-salah, maka wajar dan baik kalau kita mengatakan mohon izin ibu-ibu, nggak apa-apa saya jadi imam. Itu ibu ya. Wallahu a'lam bishawab.